Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Paramarta, kalian bisa panggil saya dengan nama Bayu. Saya mengambil jurusan Paralelmiksyologi selama 1 tahun. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 tokoh entrepreneurship. Yang pertama itu ada Timothy Ronald, di mana Timothy Ronald adalah seorang investor muda. Dia memulai karir bisnisnya sejak usia 15 tahun. Dia menjual barang pertama kali yaitu pomade dan juga sebuah sedotan stainless steel. Awal dia menjual yaitu di sebuah platform Facebook yang bernama Facebook Ads, dan kemudian dari hasil jualannya tersebut dia memulai untuk membeli sebuah saham atau kita kenal dengan kripto sekarang, di mana dia pertama kali membeli kripto itu adalah Bitcoin pada usia 17 tahun. Dan kemudian dia kembali mendalami apa sih itu kripto, mulai mengenal lebih dalam. Dan kemudian pada tahun 2020 dia mulai membuka sebuah platform yang bernama Ternak Uang, di mana Ternak Uang ini adalah salah satu platform yang digunakan untuk kita membeli atau menjual sebuah saham. Nah, dan juga pada 2022 dia membuka sebuah kelas yang bernama Akademi Kripto bersama satu orang temannya yang bernama Khalid Masada, di mana Akademi Kripto ini tuh mengajarkan tentang blockchain dan juga tentang kripto tersebut. Nah, untuk memasuki kelas Akademi Kripto ini tidak sembarangan orang, karena hanya orang-orang tertentu dan yang mampu saja yang bisa masuk ke Akademi Kripto tersebut. Dan kemudian pada tahun 2024 Timothy Ronald ikut bergabung ke dalam Holy Wings, di mana dia adalah salah satu investor termuda yang berada di Holy Wings. Bukan hanya dia yang menjadi investor di Holy Wings, tentunya ada banyak orang-orang terkenal seperti Hotman Paris, Andrew Susanto, dan masih banyak yang lainnya. Dan kemudian pada tahun 2025 awal ini, Timothy Ronald kembali membuat platform yang bernama Vlogs, di mana Vlogs ini mirip dengan Ternak Uang. Fungsinya juga sama untuk membeli sebuah saham atau kripto yang bisa mempermudahkan kita. Nah, kenapa saya memilih Timothy Ronald? Karena Timothy Ronald itu adalah seseorang yang suka belajar dari seseorang yang lebih bisa darinya. Saya ingin menjadi seperti itu karena saya tahu ilmu saya belum banyak. Saya ingin belajar kepada seseorang yang sudah sukses, yang bisa membangun dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu ada Andrew Susanto. Mungkin ada banyak yang belum kenal dengan Andrew Susanto. Andrew Susanto adalah pemilik dari Pusat Gadai Indonesia atau PGI yang kita kenal sekarang. PGI itu berdiri pada tahun 2006. Awalnya Andrew Susanto meminjam modal kepada pamannya sebesar 2 juta rupiah yang digunakan untuk membangun pusat gadai tersebut. Awalnya pusat gadai tersebut hanya bisa menggadaikan emas. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, Andrew Susanto memikirkan bagaimana sih cara agar pusat gadai ini tuh bisa bertahan lama. Dia kemudian memikirkan dengan cara mungkin bisa menggadaikan sebuah barang elektronik, mungkin seperti itu. Dan hingga sekarang Pusat Gadai Indonesia sudah ada sekitar 1000 cabang di Indonesia. Dan juga Andrew Susanto adalah salah satu investor dari Holy Wings Group bersama Timothy Ronald dan juga Hotman Paris. Dan juga dia mempunyai usaha kedua yaitu bernama Sinar Mutiara Cell, di mana Sinar Mutiara Cell ini dibentuk pada tahun 2006. Sinar Mutiara Cell ini berfokus pada penjualan produk-produk elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya.
Andrew Susanto membentuk Mutiara Sel karena ingin membantu rakyat Indonesia agar mendapatkan barang reseller yang lebih mudah. Karena Andrew Susanto sudah bekerja sama dengan banyak reseller yang ada di dunia. Kenapa saya memilih Andrew Susanto? Karena Andrew Susanto adalah seseorang yang jika membuat bisnis, dia itu fokus pada bisnis tersebut. Bagaimana cara bisnis tersebut bisa berkembang, dan untuk kedepannya bisnis tersebut bisa bagaimana, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada Ivan Tanjaya. Mungkin banyak yang belum kenal dengan Ivan Tanjaya. Ivan Tanjaya itu adalah founder dari Holy Wings Group. Dia pertama kali memulai karirnya dengan berkuliah di Raffles Academy Shanghai yang berada di China. Sepulangnya dia dan sampai di Indonesia, dia membuka bisnis kedai nasi goreng bersama temannya yang bernama Eka Wijaya, di mana mereka berdua ini berpatungan lah dibilang untuk membuka kedai tersebut. Akan tetapi kedai tersebut tidak bertahan cukup lama, hanya bertahan selama 3 bulan saja. Dan dari hal tersebut mereka berdua memikirkan bagaimana sih cara untuk membuat bisnis agar terlihat menarik. Nah, mereka berdua pun menggabungkan konsep antara bar, restoran, dan juga live music. Nah, kemudian pada tahun 2014, mereka berdua membentuk Holy Wings Group, di mana Holy Wings Group ini sekarang sudah cukup besar lah namanya. Holy Wings Group mempunyai banyak cabang yang ada di Indonesia, sekitar ada 50-an cabang. Salah satunya itu ada di Bali yang bernama Atlas Beach Club, di mana Atlas Beach Club ini biasanya buka jam 7 pagi, jam 7 malam hingga jam 3 atau 4 pagi. Nah, kenapa saya memilih Ivan Tanjaya? Karena Ivan Tanjaya adalah seseorang yang pantang menyerah dan juga memiliki banyak konsep yang menarik untuk membuka bisnisnya. Nah, sekian penjelasan video 3 tokoh entrepreneurship dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.